Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film superhero kriminal berjudul Randall yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan tenaga super yang bisa dianggap sebagai pahlawan super. Namun, pria itu dibutakan oleh balas dendam serta kebencian terhadap siapapun yang pernah menyakitinya. Ia juga mendedikasikan dirinya untuk melawan musuh terbesarnya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. After a long trial, the mercenary... Film dibuka dengan pembunuh terkenal di kota Mikkeli, Finlandia, yang dikenal sebagai Radek, telah ditangkap oleh polisi. Sedang di tempat lain, Mr. PK Eerola yang merupakan CEO dari perusahaan Vala Corp sedang mengembangkan vaksin terbaru yang bernama NH25. Tetapi produk NH25 ini dikecam banyak orang karena Vala menggunakan anak-anak yang tidak bersalah sebagai uji cobanya. Karena hal inilah, tentunya banyak masyarakat berdemo untuk menolak produksinya NH25. Lalu seorang reporter televisi bernama Nina berhasil mewawancari Mr. Eerola dan menanyakan tentang berita-berita yang beredar menyangkut obat vaksin tersebut. Di situ, Mr. Eerola langsung menepis tuduhan kalau mereka dengan legal menggunakan anak-anak sebagai bahan percobaan. Tak hanya itu saja, Mr. Eerola juga dengan yakin kalau produknya itu akan meningkatkan pasar ekspor Finlandia. Tetapi yang diucapkan Mr. Eerola ini ternyata bohong. Karena saat ia masuk ke dalam mobilnya, ia berkata buruk tentang reporter tersebut dan ia juga tidak akan menghentikan bisnisnya itu. Di dalam mobil itu, Mr. Eerola ditemani oleh putranya bernama Jarno alias Rotika yang merupakan salah satu penjahat terbesar. Di sisi lain, pria bernama Ramo dibangunkan oleh putri dan istrinya yang memberinya hadiah sebuah jaket sepeda motor. No mitä sankari haluaa tehdä tänään? Hän hovipuistoon! Di lain tempat, Rotika terlihat sedang menyiksa anak buahnya bernama Kurika yang kehilangan uang bisnisnya sebanyak $2 juta. Ia lalu dipukuli habis-habisan oleh rekan karib Rotika yang bernama Lahtaja dan akhirnya ditembak beberapa kali di kakinya karena tidak memberikan informasi apapun tentang uang tersebut. Rotika kemudian pergi dan meminta dua anak buahnya untuk mengurus Kurika. Di lain sisi, beberapa preman sedang mengemasi vaksin Vala di sebuah pabrik. Rotika lalu menghubungi mereka karena ingin tahu kemajuan mereka. Tapi di saat itu juga, para preman merasa ada yang tidak beres. Ditambah lagi, listrik tiba-tiba padam. No mitä nyt? Meiltä sammuu valot. Kemudian muncullah pria bertopeng yang langsung menyerang para preman itu dengan sangat mudah. Pria bertopeng itu lalu membebaskan wanita bernama Haura yang disekap oleh para preman. Ternyata pria bertopeng itu tak beraksi sendirian karena ia juga dibantu oleh temannya yang disebut sebagai Marla. Rotika yang mendengar kekacauan itu dari telepon pun langsung pergi ke pabrik dan mendapati mayat para preman digantung serta punggungnya dilukai dengan inisial nama si pria bertopeng itu yang bernama Randall. Rotika lalu bertemu kembali dengan dua anak buahnya yang mengungkapkan kalau mereka sudah membawa Kurika ke rumah sakit. Sairaala. Sitten sairaalasta. Tentunya itu membuat Rotika kesal karena dua anak buahnya itu malah membawa Kurika ke rumah sakit.
dan bukannya menyekapnya. Tämä se kurikka sit sieltä sairaalasta. Di samping itu, Randall pergi ke rumah sakit untuk menculik Kurika dengan tujuan menyelamatkannya dari Rotika. Scene kemudian menunjukkan kilas balik, di mana Kurika ini sedang mengobrol dengan Ramo yang merupakan direktur keuangan. Kurika lalu membujuk Ramo agar berinvestasi pada Vela Corp karena mereka sedang memproduksi vaksin NH25. Namun Ramo langsung menolaknya. Setelah pertemuan itu, Kurika pun segera menelpon Mr. Erola dan melaporkan tentang hal itu. Alhasil, Mr. Erola pun dengan cepat bertindak sehingga Ramo dipecat dari pekerjaannya. Ramo yang dipecat pun terkejut dan bertanya-tanya kenapa ia dipecat padahal ia sudah melakukan pekerjaannya dengan benar. Tentunya Ramo tidak menyerah begitu saja. Ia lalu mulai mencari pekerjaan lain. Namun, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Rotika dan Lahtaja tiba di rumah sakit untuk mencari Kurika. Namun di situ mereka tidak menemukannya. Salah satu perawat pun memberitahu kalau Kurika dibawa oleh seseorang misterius. Sementara itu di tempat lain, Huora memberitahu Nina tentang kejadian di pabrik tempo hari yang lalu. Ia juga memberitahu Nina kalau Vela mengirim beberapa kargo barang penting yang tujuannya belum diketahui. No puhuuko se mitään? Niin kai. We have clearance for the next phase. Sementara itu, Mr. Erola sedang VC-an dengan seseorang misterius. Di waktu yang sama, Rotika datang dan memberitahu tentang pria bertopeng yang merusak operasi mereka. Jadi Erola pun berencana untuk mengubah rencana serta jam operasi mereka. Di malam harinya, mobil pengiriman 221 pun tiba untuk mengambil barang produksi Vela. Tapi tiba-tiba Randall serta Marla muncul dan menjatuhkan orang-orang tersebut. Sebelum akhirnya meletakkan mobil van itu. Di samping tersebut, Nina diam-diam mengawasi sambil bersembunyi dan mengambil foto Randall. Tak lama kemudian, Rotika pun datang di tempat lokasi dan marah besar. Karena hal inilah Rotika memutuskan untuk menangkap Randall dan menghabisinya. Kita kembali lagi ke kilas balik, di mana Ramo sedang minum-minum di sebuah bar. Ia lalu dihampiri oleh Kurika yang menawarinya pekerjaan. Karena sudah mumet sekali, alhasil Ramo pun menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Ramo sampai di perusahaan Vela untuk diberikan arahan dari Lahtaja sebagai pengantar obat. Bersamaan dengan itu, Kurika tiba dan membawa Ramo ke gudang yang berisi banyak berkas. Kurika lalu memberinya pekerjaan untuk menyimpan tanda terima dan obligasi serta merobek-robek sisa dokumen yang ada. Jadi, Ramo pun langsung mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan disitulah Ramo melewati berkas tentang pengiriman 221 dan mulai membacanya. Tanpa disadari, ternyata Mr. Erola sedang mengintai Ramo dari kamera CCTV-nya. Karena masih banyak hal yang ingin diketahui, alhasil Ramo pun membawa pulang berkas-berkas tersebut. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana terlihat Nina sedang menyusun berita temuannya yang berhubungan antara Vela Corp dan Randall. Sedang Randall sedang mengamati kota bersama Marla. Randall kemudian menyerang lokasi ketiga mobil pengiriman Vela. Setelah menyingkirkan para penjaga, Randall menemukan kalau mobil van itu sengaja dipasang oleh Rotika sebagai umpan. Sementara Rotika mengawasinya dari kejauhan. Jadi Rotika pun mengarahkan para anak buahnya untuk mengepung Randall. Tetapi
Randall langsung menyadari hal itu dan dengan cepat menyingkirkan para penjahat satu persatu. Randall juga menangkap 2 anak buah Rotika yang mengungkapkan semua pengetahuan tentang Rotika, mobilnya, serta tempat-tempat yang sering dikunjunginya. Ihan ihmepaikoissa. Ja klubilla. Randall kemudian melihat ke arah kamera dan memberi tanda pada Rotika sebelum akhirnya pergi. Alhasil, Rotika pun pergi ke tempat itu dan menembak mati kedua anak buahnya tersebut. Rotika lalu lanjut pergi ke Mr. Erola dan memberitahu tentang berita ini. Alhasil, Mr. Erola memutuskan untuk meminta bantuan kepada para petinggi untuk menghentikan Randall. Jadi, para petinggi itu menyewa sekelompok pembunuh bayaran. Mereka kemudian menghubungi penjaga sipir agar membebaskan penjahat mematikan itu, yaitu Radek. Setelah tersebut, Radek memanggil anggota krunya dari seluruh dunia. Mereka adalah Mike dari Austria, Julia dari Kuba, Jimmy dari Rusia, dan Stacy dari Amerika. The next flight to Mikeli. Okay. Kelompok itu lalu berkumpul dan membuat rencana bersama Rotika. Masketman. Rendel. Tak lama kemudian, Rotika pura-pura mabuk untuk memancing Randall ke lokasi tersebut. Namun Marla menyadari hal itu dan mengingatkan Randall kalau itu hanya jebakan saja. Tetapi Randall tidak mendengarkannya dan malah mengikuti Rotika. Keduanya kemudian berakhir di pabrik, di mana Julia langsung menyergap Randall. Tapi Randall mampu melawan balik sekaligus mengalahkan setiap anggota kelompok tersebut dan hanya menyisakan Radek saja. Tetapi Randall pergi dari tempat itu setelah terluka parah. Shin kemudian menampilkan Rotika serta Lahtaja yang pernah menyerbu rumah Ramo dan menyandra putri sekaligus istri Ramo. Kedatangan mereka sudah pasti karena ulah Ramo yang ngutil berkas-berkas Vela. Jadi Ramo pun langsung menyerahkan berkas-berkas tersebut. Tapi karena Ramo sudah melanggar perjanjian kerja antara Vela, alhasil Rotika tanpa ragu menembak mati istri dan putrinya. Sedangkan Lahtaja memukul wajah Ramo menggunakan tongkat penuh paku. Untungnya Ramo masih selamat dari serangan tersebut, dan dari situlah Ramo dipenuhi dendam untuk membunuh orang-orang Vela serta menggunakan topeng untuk melancarkan aksinya. Ia juga menggunakan nama samaran yang ia ambil dari berkas-berkas Vela yang ada di depannya, yaitu Randall. Kita kembali lagi ke Randall yang kini bangkit lagi setelah ingat kalau keluarganya tercinta telah dibunuh. Ketika ia kembali ke tempat persembunyiannya, ia mempersiapkan diri untuk bertarung melawan Erola dan gengnya. Di sisi lain, Rotika lalu menemui ayahnya dan mengungkapkan kalau keadaan menjadi semakin kacau karena semua anggota Radek mati dikalahkan oleh Randall. Mendengar hal ini, Mr. Erola pun marah besar dan memukuli Rotika dengan kejam. Rotika pun tak tinggal diam. Ia kemudian mengarahkan senjatanya ke sang ayah. Tapi ia tak punya nyali besar dan pergi begitu saja. Rotika lalu mengumpulkan semua anak buahnya dan berencana untuk melawan Randall. Sementara itu, Randall menemui Kurika dan memberinya semua bukti yang sudah ia kumpulkan, agar nantinya Kurika menyerahkannya ke orang yang tepat untuk mengungkap kejahatan Vela. Randall juga meminta agar Kurika meninggalkan kota ini sejauh mungkin dan jangan kembali lagi. Kini seluruh geng Rotika termasuk Radek menunggu Randall di pabrik. Sedangkan Nina juga bersembunyi di sekitar tempat itu. Namun persembunyiannya itu diketahui oleh Lahtaja dan langsung menangkapnya.
Rotika pun merantai Nina di depan forklift dan berencana untuk mengebor matanya. Sampai akhirnya muncullah Randall yang memulai serangannya. Para anak buah Rotika pun langsung mengeroyoknya, tetapi Randall mampu mengalahkan mereka semua satu persatu. Ia lalu melanjut melawan Radek yang kini menggebu-gebu karena semua anak buahnya sudah dibantai oleh Randall. Radek kemudian melemparkan kapak kecilnya ke arah Randall, namun Randall mampu menangkapnya dan menggunakan kapak itu untuk membebaskan Nina. Bersamaan dengan itu, Randall melihat dongkrak yang dipasang dengan mobil di mereka. Jadi, saat Radek berjalan ke depan, Randall langsung menginjak dongkrak tersebut sehingga menjatuhkan mobilnya tepat di atas Radek. Randall kemudian pergi untuk menghadapi Lahtaja yang sangat kuat sehingga membuat Randall cukup kewalahan. Di tengah pertempuran keduanya, Lahtaja berhasil menikam Randall hingga membuat Randall hampir terbunuh. Tetapi tiba-tiba Marla muncul dan membunuh dirinya sendiri untuk menggantikan Randall. Dari sini kita sadar kalau Marla itu sebenarnya tidak nyata dan hanyalah bagian dari imajinasi Randall saja. Jadi Randall kembali bangkit untuk melawan Lahtaja kembali. Randall lalu melayangkan pukulan mematikannya ke Lahtaja menggunakan tongkat yang dipaku. Sama halnya ketika Lahtaja memukul dirinya saat masih menjadi Ramo. Melihat kejadian itu, Rotika pun langsung pergi kabur ke arah ayahnya. Randall pun mencoba untuk mengikuti Rotika, tetapi ia tidak mampu karena luka tikamnya cukup parah. Untungnya, Nina muncul dan bergegas menolongnya dengan mengobati luka Randall. Sedang Rotika sampai di tempat ayahnya, di mana seperti biasa, ayahnya sedang fecian dengan pria misterius. Pria itu pun berharap agar Rotika lebih berani dan mampu menghadapi permasalahannya sendiri. Sesuai dengan perkataan pria misterius itu, Rotika pun memberanikan diri untuk menembak mati ayahnya, karena sebelumnya ia masih ragu. Lalu, ketika Rotika keluar dari tempat itu, ia bertemu dengan Randall yang berlari ke arahnya. Kini, Rotika pun tak mau lari lagi dan memberanikan diri melawan Randall dengan memukulnya beberapa kali sampai Randall tidak berdaya. Rotika lalu pergi ke mobil untuk mengambil senjatanya, tetapi Randall dengan cepat membanting pintu bagasinya sehingga melukai tangan Rotika. Setelah itu, Randall membunuh Rotika dengan cara menyuntikkan beberapa vaksin NH25 ke tubuh Rotika. Selang tak lama, Nina datang menggunakan mobil van dengan tujuan untuk menolong Randall. Namun, Randall yang sedih menolak dengan pergi begitu saja. Film ini ditutup dengan Randall yang berdiri di atas gedung tertinggi di kota itu dan menyatakan perang kepada semua orang jahat di kotanya, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Randall. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.